Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang amarah ya. Amarah. Ton Sabtu Legi itu emosian ya. Bagaimana cara mengendalikan emosi itu gitu ya. Nah, ini harus dilatih ya teman-teman ya. Harus dilatih setiap hari ya. Ya, contoh misalkan ya, contoh latihan ini bisa Anda lakukan ya dalam bentuk apa saja ya. Misalnya hari ini Anda bekerja ya, bekerja di perusahaan ya. Pada waktu jam makan siang itu kan tiba-tiba Anda ingin makan ya. Anda ingin makan yang enak misalnya. Anda ingin beli nasi padang misalkan ya. Harga 20.000 ya. Nah, itu Anda kendalikan. Nah, sudah usah tuku nasi padang, wis tuku gorengan aja siji wis kayak ganjel weteng gitu. Nah, jadi sebuah keinginan yang katakanlah spontanitas semacam itu ya. Itu bisa kita kendalikan. Kita latih dalam bentuk pengendalian diri. Nah, ini yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Paham ya? Misalnya saya ingin minum es campur harga 10.000, walah ngombe banyu putih kok. Ya, artinya ojo terus-terusan dituruti gitu loh. Nafsumu itu ojo terus-terusan dituruti. Sekali-sekali dipenggak gitu. Ya. Karena ketika kamu kamu turuti, harus aku pingin mangan kare ayam, aku pingin mangan sate, pingin mangan pecel, tau terus ndak ana ujungnya. Nah, kebiasaan semacam itu ya, itu akan menguatkan ego dan nafsu Anda ya. Sehingga ketika tidak terpenuhi, mereka akan frontal ya, akan emosi. Apalagi ketika teman-teman Sabtu Legi dalam kondisi Anda terpuruk ya, kondisi Anda terpuruk, Anda pasti mudah marah, mudah emosi, itu pasti gitu. Nah, ini cara sederhana ya, cara yang pasti bisa Anda lakukan ya. Cara lahiriahnya seperti itu ya. Ada juga cara spiritual ya. Kita mulai puasa, kita mulai melatih berzikir ya. Dilatih yang ringan-ringan dulu lah, berzikir. Melatih untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa. Misalnya habis sholat 5 waktu itu kamu berzikir, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan kadang tidak loh, habis sholat 5 waktu lah pelencing wis hilang ya. Kan seperti itu ya. Coba kita diam sejenak, berzikir kepada Tuhan, baca sakarmu wis ya, saisomu baca subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau Anda juga bisa baca amalan ya, untuk melembutkan hati. Asma ya Latif, Asmaul Husna, Asma ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, minimal 129 kali. Wahai zat yang maha lembut, lembutkanlah hatiku. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini akan lembut hatimu gitu loh. Dengan catatan Anda konsisten, istiqomah gitu ya. Sehingga ketika emosimu ini katakanlah terbangkitkan, amalan itu akan menjadi rem. Kalau ilmu hikmah itu seperti itu, amalan itu akan menjadi rem, set gitu. Tidak emosi Anda. Ya. Ada juga Anda bisa melakukan kebiasaan puasa, kebiasaan laku prihatin ya, puasa. Ya, Anda bisa puasa Senin Kemis ya. Puasa Senin Kemis 1 tahun misalkan. Puasa Nabi Daud misalkan, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ini lebih prefer ya, kalau menurut saya itu puasa Nabi Daud. Akan stabil ya, emosimu akan stabil. Ketika Anda mampu mengendalikan emosi,
maka kecerdasan Anda ini akan meningkat gitu. Mata batin Anda akan terbuka, kecerdasan Anda meningkat. Tapi kalau emosi Anda ini katakanlah mendominasi, menguasai diri Anda, wis kecerdasan yang awalnya 100 ya, itu 0. Ngawur di sini. Ya, jadi memang harus dilatih gitu loh ya. Memang harus dilatih. Misalkan ya, orang katakanlah biasa mondok di pesantren ya. Jadi pondok-pondok salafiyah ya, pondok-pondok yang katakanlah harus makan sendiri ya, tidak boleh lihat HP, tidak boleh lihat film, ketika keluar harus pakai penutup kepala. Ini laki-laki loh ya, perempuan ya tetap jilbaban. Laki-laki itu keluar harus pakai penutup kepala seperti ini ya. Ya, makan seadanya ya, masak dewe ya, pokoknya soro lah ya. Terus tidur itu jam 12, jam 1 malam baru tidur. Bangun itu sebelum subuh, ngaji tok di sini kan terbiasa menderita ya. Tapi penderitaan tirakat gitu. Ketika dia terjun di masyarakat, dia kena sebuah penderitaan yang besar di dalam hidupnya, harus tidak ngefek ya. Bukan berarti dia itu sakti itu ya, enggak, bukan berarti, karena dia terbiasa gitu loh ya, terbiasa melatihnya gitu loh ya. Kondisi yang katakanlah minim gitu loh ya, kondisi yang katakanlah ya wis gak iso diceritakno gitu loh ya. Itulah teman-teman, makanya penting ya kita untuk melatih pengendalian diri, itu penting ya. Beda dengan pondok-pondok sekarang ini ya, ya mangan itu cepat no, sekarang mangan terus apa meneh turunin di kasur ya. Zaman dhisik ndano teman-teman ya, zaman dhisik itu sak kamar ya 3x4 ini ya. Nah, itu isinya selawi 30 menungso ya. Ya kalau sing turu di kamar, paling sing turu di kamar ya 5 4 itu. Yang lainnya turu di masjid kayak pindah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita terbiasa melatih ya, hidup prihatin, maka pengendalian emosi kita itu akan terbangkitkan. Lah ini bisa Anda latih dalam kondisi apapun gitu loh ya. Dalam situasi apapun Anda bisa melatih ini gitu loh ya. Jadi tidak perlu ke pesantren gitu loh ya. Ini saya cerita ya. Ya, dimanapun Anda, dalam posisi apapun Anda bisa melatih untuk laku prihatin, hidup sederhana ya. Dilatih secara lahiriah, dilatih secara batiniah, maka pengendalian emosi itu pasti akan bisa Anda dapatkan ya. Demikian saudaraku Sabtu Legi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.